Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi hari ini. Dan untuk liputan kali ini teman-teman, saya akan melakukan liputan seputar suasana di malam hari, dimana di kawasan inti IKN yang begitu sangat menarik teman-teman. Dan untuk suasana malam sendiri di ibu kota Nusantara ini memang sangat-sangat luar biasa. Lampu-lampu yang menghiasi setiap sudut kota memberikan kesan yang indah dan modern. Jadi keindahan IKN juga terlihat dari desain arsitektur bangunan yang unik dan inovatif, serta ruang terbuka hijau yang sangat luas teman-teman. Di setiap sudut ruang terbuka hijau juga dipasang lampu-lampu, dan seperti penampakan saat ini teman-teman lihat sendiri, ini deretan bangunan gedung-gedung di kawasan inti, terutama saat ini kita melintasi kawasan Sumbu Kebangsaan sisi barat teman-teman. Kelap-kelip lampu-lampu yang berada di sekitar taman dan trotoar serta gedung-gedung yang kita lewatin saat ini sangat-sangat menarik dan sangat indah teman-teman. Jadi semenjak penetapan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini, mulai dari 2022 akhir sampai saat ini menjadi salah satu pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dari penjuru dunia, mengenai perkembangan dari kawasan inti ini sendiri teman-teman. Dan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sendiri membawa semangat baru dalam perencanaan kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Jadi salah satu aspek yang menarik perhatian adalah sistem pencahayaan yang digunakan di berbagai kawasan IKN ini sendiri. Untuk lampu-lampu yang di IKN ini tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi bagian dari desain kota modern yang mengutamakan efisiensi energi. Selain dirancang dengan pendekatan efisiensi energi, pemasangan lampu-lampu ini juga mengutamakan kenyamanan visual dan estetika ruang. Jadi lampu-lampu ini dirancang dengan teknologi terbaru sekaligus mempertimbangkan keindahan lingkungan malam hari. Dan dari semua penggabungan ini menjadi inovasi pencahayaan dan prinsip tata ruang berkelanjutan, di mana lampu-lampu di IKN ini menjadi representasi nyata dari konsep kota masa depan teman-teman. Dan untuk lampu-lampu di sini kita coba melihat dari fungsi dan tujuan penggunaannya, yaitu salah satunya adalah seperti penerangan untuk aktivitas harian, kemudian mendukung citra IKN sebagai kota ramah lingkungan. Kemudian teknologi canggih dalam sistem lampu IKN juga menggunakan smart lighting system. Kemudian integrasi dengan infrastruktur digital, estetika identitas visual lampu IKN, desain lampu-lampu yang mengusung Nusantara nuansa. Jadi pencahayaan sebagai daya tarik visual, bagaimana juga semua lampu-lampu yang terpasang di sudut-sudut kawasan inti IKN ini benar-benar memberikan sebuah keindahan sebagai kota smart city yang sangat-sangat bagus teman-teman. Baru-baru ini Wapres Gibran baru saja mengunjungi kawasan inti IKN, di mana beliau sempat menikmati suasana malam di kawasan tersebut. Jadi usai meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur di kota Nusantara atau IKN, pada Selasa siang tanggal 28 bulan 5 2025 ini, di malam harinya Wapres sempat menikmati suasana tenang IKN dengan minum kopi dan berjalan santai di sekitar lingkungan hunian. Dalam menikmati malam tersebut, beliau ditemani oleh Kepala Otorita IKN saat ini, yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono, yang sebelumnya adalah Menteri PUPR. Dan sekitar pukul 20 WITA, Wapres berjalan menyelusuri koridor hunian ASN, tempatnya bermalam untuk menikmati udara segar.
Jadi kondisi malam yang hening dan di tempat ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan yang tengah dibangun di kota yang baru ini. Kawasan inti IKN sendiri dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol kemajuan Indonesia ke depan. Pada momen ini juga, sembari berbincang ringan dengan Kepala Otorita IKN, Wapres kembali menyambut bahwa progres pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang telah dilakukan. Ia pun berpesan agar pembangunan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan alam. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba melihat-lihat atau kita menelusuri Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Jadi untuk Sumbu Timur ini terdapat gedung Kemenko 1 dan Kemenko 2, kemudian gedung Bank Indonesia yang saat ini kita lihat. Kemudian selanjutnya perjalanan kita menuju ke kawasan bundarannya, dan di samping bundaran juga terdapat hotel yang sebelumnya sudah digunakan, yaitu Hotel Nusantara atau Hotel Swiss. Jadi seperti ini suasana di malam hari, di mana lampu-lampu semua yang berada di Sumbu Timur semua sudah dinyalakan, dan ini gambaran nyata daripada kota masa depan Indonesia teman-teman. Ya, kita berharap semoga IKN ini terus berkelanjutan, karena untuk saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi kota Jakarta sendiri sudah sangat-sangat padat. Di samping itu juga sudah menjadi masalah klasik, yaitu banjir dan kemacetan yang begitu luar biasa. Jadi sudah waktunya memang bangsa kita sudah menyiapkan, dan semoga segera digunakan bagaimana kawasan inti IKN ini benar-benar menjadi kota yang benar-benar kota Smart City Forest, atau kota yang berkonsep hutan tetapi menjadi kota pintar di masa depan teman-teman. Ini merupakan gambaran suasana di kawasan Sumbu Timur. Oke teman-teman, saat ini kita berada di ruang terbuka hijau yang berada di Plaza Timur. Jadi suasana malam hari seperti ini. Dan untuk kawasan ruang terbuka hijau ini sendiri memang ada beberapa pohon yang mati, tetapi semuanya sudah pelan-pelan diganti dengan pohon yang baru, dan juga sudah bertunas pohon-pohon yang baru saja ditanam teman-teman. Dan untuk kondisi malam hari saat saya berkunjung di sini memang suasananya sedang diguyur hujan, tetapi untuk kondisi hujan ini tidak menghalangi
masyarakat yang mau melihat-lihat di kawasan inti ini teman-teman. Dan hari ini saya melihat juga masih ada pengunjung yang tetap berada di sini di sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi ini sudut pandang dari kawasan Plaza Timur ke kawasan Istana dan Burung Garuda, dan di sisi kiri merupakan kawasan Plaza Barat. Dan untuk teman-teman melihat sendiri, lampu-lampu di taman ini hampir semuanya sudah dinyalakan. Dan ini memang gambaran nyata dari kota masa depan Indonesia ya. Kemudian untuk kondisi ini merupakan akses pedestrian dari kawasan inti IKN. Dan di depan ini merupakan lapangan seremoni. Jadi nampak jelas dari titik tersebut kita bisa melihat keseluruhan kawasan inti IKN termasuk Istana Garuda dan lapangan upacara. Baiklah teman-teman semuanya, liputan seputar kawasan inti IKN, suasana malam hari. Kita akhiri dulu videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Semoga informasi kali ini benar-benar menghibur dan menjadi berita yang baik buat teman-teman semua. Dan kita berharap semoga rencana pembangunan IKN sebagai ibu kota baru ini dapat terwujud sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan.